Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Lukito, Prodi Agroteknologi BP 2010211012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum yang keempat, yaitu hewan menguntungkan dan hewan merugikan. Baik, langsung saja ke yang pertama, yaitu hewan spesies. Yang pertama itu ada Phalanx sp atau dalam sehari-hari kita sebut dengan belalang. Baik, belalang terdapat beberapa bagian, yaitu ada yang namanya bagian antena, itu bagian dekat kepala yang seperti antena 2 tipis, dan yang kedua itu ada kepala, dan yang 1, 2, 3, 4 ini kaki yang bergerak, kaki. Nah, untuk bagian ujungnya itu adalah bagian ekor atau anus. Selanjutnya yang kedua itu kita ke spesies Achatina fulica atau bekicot. Nah, untuk Achatina fulica atau bekicot ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada ujung puncak. Ujung puncak itu adalah bagian cangkang yang letaknya lebih tinggi atau lebih tebal dari cangkang lainnya. Yang kedua itu ada bagian kaki terletak di belakang cangkang, ada garis, kita bisa lihat nanti di situ ada garis. Dan yang ketiga itu ada lingkaran putih dekat dengan kepala. Dan yang keempat itu ada cangkang. Yang kelima itu ada kepala. Kepala ini kepala. Nah, dan yang dua ini itu adalah tangkai mata. Jadi tangkai mata dua yang berdiri itu bukan kepala, itu adalah tangkai mata, dan yang ujungnya itu bulat itu adalah matanya. Selanjutnya itu kita ke spesies yang ketiga, itu ada cacing tanah atau dalam bahasa Latinnya itu adalah spesies Lumbricidae terrestris. Untuk Lumbricidae terrestris ini terdapat beberapa bagian, antara lain itu ada bagian posterior, ada bagian interior, dan ada lambungnya. Baik, banyak kita yang tidak bisa membedakan apa itu bagian anterior dan posterior. Nah, untuk bagian anterior itu dia lebih runcing, dan posterior itu lebih tumpul tempat anusnya. Jadi kita bisa lihat ketika dia berjalan mana bagian yang ketika dia bergerak ke depan, itulah dia bagian anterior. Kita bisa menguji dengan jarum, kita cucukkan dia di antara kedua bagian itu. Kalau dia terangsang, dia bergerak, itulah dia bagian anteriornya. Dan yang tengah-tengah itu tebal, itu dia disebut dengan lambungnya atau bagian usus. Baik, selanjutnya itu kita ke spesies kumbang koksi. Kumbang koksi ini sangat sering kita jumpai di tanaman-tanaman, rumput-rumputan ya, rumput-rumputan. Dan kumbang koksi ini sangat indah dilihat dan disukai banyak anak-anak. Nah, ini terdapat beberapa bagian, ada bagian antena, ada bagian kepala, dan ada bagian kaki. Ini sangat kecil sekali ya, tidak nampak, kecil sekali ukurannya. Nah, untuk di Medan ini anak-anak atau banyak orang kenal dengan ladybird. Jadi jarang dengan kumbang koksi, tapi mereka kalau dikatakan ladybird, mereka tahu bentuknya. Jadi kalau kita sudah mengerti itu kumbang koksi, dan bahasa Latinnya itu adalah Epilacna admirabilis. Selanjutnya itu ada kita ke spesies yang menguntungkan, yaitu ayam jago atau galus, atau ayam jago. Galus, ayam jago itu terdapat beberapa bagian. Itu ada bagian itu, ini bagian mulutnya, ada jengger, dan ini leher, dan ada bulu punggung ikut sayap, dan ada bulu ekor dan juga kaki untuk menggais. Nah, tipe mulut daripada ayam ini adalah mematuk ya, untuk mematuk serangga-serangga kecil untuk sebagai makanan dia sehari-hari. Nah, ayam ini termasuk ke dalam spesies yang menguntungkan. Mengapa saya katakan menguntungkan? Karena ayam ini selain daripada bersifat ekonomis, dia juga tainya itu atau kotorannya bisa digunakan sebagai pupuk. Terkhususnya itu bisa dijadikan sebagai pupuk kandang. Selanjutnya itu ada kecoa. Spesies kecoa ini termasuk ke dalam spesies yang tidak menguntungkan atau merugikan, karena dia sangat mempengaruhi kesehatan, khususnya kesehatan manusia, dan dapat menyebabkan beberapa penyakit. Atau dalam bahasa spesies daripada kecoa ini adalah Periplaneta americana. Jadi kecoa itu sangat tidak menguntungkan. Baik, demikianlah paparan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. No farm, no food, no life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.